kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 68 sampai dengan 78. Hidup bersih dan sehat anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3, Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Materi ayo mengamati anak-anak. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan guru, Dayu, dan teman-teman berikut. Baik, Ibu yang membacakan, anak-anak menyimak. Tahukah anak-anak Ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Dayu menjawab, tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Teman yang lain menjawab, benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Bagus anak-anak Ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Tentu anak-anak sudah menyimak percakapan yang sudah Ibu bacakan tadi. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Yang nomor 1, apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Tentu anak-anak sudah tahu. Jawabannya, isi percakapan mereka adalah tentang keadaan ruang kelas yang tidak bersih. Soal kedua, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Tentu anak-anak sudah tahu ini. Ciri-ciri kelas yang tidak bersih adalah banyak sampah berserakan dan banyak kuman. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Ini Ibu memberi satu alternatif jawaban. Anak-anak bisa memiliki pendapat yang lain, tidak harus sama dengan Ibu ini. Baik, Ibu bacakan. Menurut pendapatku, isi percakapan mereka bagus karena kita jadi mengerti ciri-ciri kelas yang kotor dan cara menjaga kebersihan kelas. Tadi, cara menjaga kebersihan kelas, sampah dibersihkan dan dipilah. Ciri-ciri kelas yang kotor, banyak sampah dan banyak kuman. Yang keempat, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Nih, jika melihat kelas kotor, saya mengajak teman-teman untuk segera membersihkannya bersama. Kita mengajak teman-teman membersihkan kelas bersama karena kebersihan kelas ini adalah tanggung jawab semua warga kelas. Jadi bukan tanggung jawab satu anak saja anak-anak. Selain itu, kalau kita membersihkan kelas bersama-sama, pekerjaan akan cepat selesai dan juga terasa ringan. Baik, ke soal kelima. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Jawabannya, saya akan menegur dengan santun dan memintanya membuang sampah ke tempatnya. Bisa anak-anak? Baik, sebagai tambahan pengetahuan anak-anak, di sini Ibu memberi penjelasan tentang sampah basah dan sampah kering. Sampah basah atau sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai atau mudah membusuk. Contoh sampah basah yaitu daun-daunan, sisa sayuran, dan kulit buah-buahan. Anak-anak pasti bisa memberikan contoh yang lain untuk sampah basah. Contohnya sisa nasi. Sisa nasi ini juga merupakan contoh sampah basah. Selanjutnya, sampah kering atau sampah anorganik adalah sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup dan tidak mudah terurai atau tidak mudah membusuk. Contoh sampah kering adalah plastik bekas bungkus makanan, botol plastik,
dan kaleng minuman. Masih ada banyak lagi anak-anak. Ini styrofoam itu termasuk sampah kering atau sampah anorganik, bisa juga ban, bisa juga besi anak-anak. Ini adalah contoh sampah kering lainnya. Kita harus memilah sampah agar tidak tercampur antara sampah basah dan sampah kering. Saat akan membuang sampah, kita memasukkannya sesuai tempatnya anak-anak. Sampah basah kita masukkan ke tempat sampah khusus untuk sampah basah, dan sampah kering kita masukkan ke tempat sampah yang khusus untuk sampah kering. Sampah basah bisa diolah menjadi pupuk kompos. Sampah kering bisa didaur ulang menjadi barang yang baru. Contohnya ini botol plastik ini bisa didaur ulang menjadi barang yang baru lagi anak-anak. Ibu lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Baik, yang dimaksud teka-teki silang itu seperti ini anak-anak, berbentuk petak-petak seperti ini contohnya. Ini ada soal yang mendatar dan ada soal yang menurun. Dengan mengisi teka-teki silang, ini akan menambah wawasan kita tentang kosakata. Ini di soal mendatar ada soal pertama, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Di sini tersedia berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Tersedia 5 kotak. Ini jawabannya adalah kuman anak-anak. Kita masukkan ke sini tulisan kuman. K, U, M, A, N. Setelah itu di sini sudah ada bantuan huruf K. Kita kerjakan soal yang menurun anak-anak. Diawali dengan huruf K nanti, sudah ada clue-nya di sini. Tidak mengandung air. Yang sudah kita jawab kita coret. Tidak mengandung air diawali dengan huruf K. Tidak mengandung air artinya adalah kering. K, E, R, I, N, G. Bisa anak-anak? Sekarang ini soal ke-1 sudah. Sekarang soal kedua, menurun. Di sini ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 petak. Di sini ada bantuan huruf A nanti, mengandung air. Di sini ada huruf A, berarti basah anak-anak. Ini Bu coret dulu. Berarti kalau baca seperti ini. B, A, S, A, H. Sudah tepat 5 petak. Sudah terisi semua. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nanti. Ibu lanjut ke materi, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya, kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Lalu anak-anak ketahui untuk penulisan judul teks di sini huruf kapital, huruf kapital, huruf kapital, huruf kapital, huruf kapital, huruf kapital. Tetapi penulisan yang tidak menggunakan huruf kapital awalnya. Baik, Ibu bacakan. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Ini tentu anak-anak sudah tahu. Informasi yang kita peroleh dari teks di atas adalah kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Dan menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Lanjut ke materi, ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Kita amati gambar ruang kelas di sini.
Tampak ruang kelasnya kotor, di sini kacanya kotor. Ini bunga-bunga di dalam ruang kelas juga. Ini berserakan seperti ini anak-anak, ada yang jatuh, tanahnya berserakan, buku, kursi, semuanya berantakan seperti ini. Ini adalah ciri-ciri kelas yang kotor, tidak bersih nih anak-anak. Apa isi gambar yang kamu amati? Isi gambar yang saya amati adalah ruang kelas yang tidak bersih dan berantakan. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Jika melihat kelas seperti pada gambar adalah mengajak teman-teman untuk segera membersihkannya bersama-sama. Mengapa kita mengajak teman membersihkan kelas bersama-sama anak-anak? Karena menjaga kebersihan kelas ini adalah tanggung jawab semua warga kelas. Selain itu, kalau kita bekerja sama dengan teman untuk membersihkan kelas seperti ini yang kotor seperti ini, pekerjaan akan cepat selesai. Pekerjaan juga ringan, selain itu bisa terbina kerukunan antar siswa satu kelas. Ibu ingatkan juga, ini kebersihan kelas sangat penting anak-anak, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Ibu lanjut ke materi Ayu menulis anak-anak. Tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Di sini ibu hanya menuliskan satu contoh. Anak-anak tidak harus sama menulisnya dengan ibu, boleh membuat kalimat yang lain. Judul teksnya, ruang kelas yang tidak bersih. Jangan lupa penulisan yangnya menggunakan huruf kecil dan tidak perlu diberi tanda titik anak-anak untuk judul. Baik, ibu bacakan. Ruang kelas yang kotor tidak sedap dipandang mata. Ruang kelas tampak kumuh dan berantakan. Ruang kelas yang kotor menjadi sarang penyakit. Siswa menjadi tidak nyaman belajar. Selain itu, siswa menjadi mudah terserang penyakit. Selanjutnya, kebersihan kelas menjadi tanggung jawab semua warga kelas. Guru dan siswa harus bekerja sama menjaga kebersihan ruang kelas. Ruang kelas yang bersih, bebas dari kuman, dan nyaman untuk belajar. Lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Amati kembali gambar di bawah dengan teliti. Di sini ada gambarnya anak-anak. Gambarnya Dayu sedang menari. Ini gerakan tangannya seperti ini ke arah kiri, gerakan kaki juga ke arah kiri. Gerakan kepala seperti ini, tangan ke arah kiri, kepala ke arah kiri, tangan ke arah kiri, kakinya bentuknya seperti ini. Menyilang seperti ini. Bergantian menyilang ke kiri, selanjutnya menyilang ke kanan. Ke materi Ayu mencoba anak-anak. Sebelumnya, kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Sekarang, lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Nanti anak-anak bisa berlatih bersama Bapak Ibu Guru di sekolah ini. Jika sudah bisa, diiringi kembali dengan alat musik. Misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nih ada gambar gendang. Anak-anak masih ingat ini gambar gendang, gambar rebana, gambar tamborin, dan gambar tifa. Keempat alat musik ini termasuk jenis alat musik ritmis. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitarmu. Misalnya saja botol plastik bekas. Amati gambar berikut dengan teliti. Di sini tampak Dayu sedang menari diiringi teman-teman dengan alat musik. Di sini ada tifa, ada tamborin, dan juga ada botol plastik bekas di sini.
Lanjut kita ke materi Ayu mengamati. Coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Di sini, di bagian yang berwarna putih, ini berbentuk segitiga. Selanjutnya, yang berwarna coklat, dibatasi dengan garis hitam, ini berbentuk segi empat. Tepatnya bangun layang-layang anak-anak ini. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Anak-anak tentu masih ingat kuncinya kalau bangun datar itu seperti selembar kertas. Tidak ada ruangan di dalamnya. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Tentu anak-anak sudah tahu ada persegi, persegi panjang, itu juga termasuk bangun datar. Lingkaran juga bangun datar anak-anak. Amati gambar di bawah dengan teliti. Baik, kita amati, di sini ada dua gambar bangun datar anak-anak. Ini yang pertama segi 5, yang kedua segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Ini Ibu bahas satu persatu. Bangun segi 5. Penulisan segi 5 dan segi 6 Ibu koreksi. Penulisan yang tepat segi 5 ini menulisnya disambung, tidak dilepas anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencari penulisan yang tepat ini di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita mulai dari gambar yang pertama. Kita hitung jumlah sisinya anak-anak. Di sini sisi itu dinding atau ruas garisnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sisinya ada 5, Ibu tulis di sini 5. Selanjutnya banyak sudutnya. Banyak sudutnya itu pojoknya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudutnya juga ada 5. Lanjut sekarang banyak titik sudut. Titiknya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudutnya ada 5. Sekarang lanjut ke bangun segi 6 anak-anak. Bangun segi 6 di sini penulisannya digabung anak-anak, jangan lupa. Banyak sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisinya ada 6. Banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sudutnya ada 6. Banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudutnya ada 6. Bisa anak-anak, nanti anak-anak mencoba menghitung sendiri ini. Lanjut ke materi Ayu berdiskusi. Tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Di gambar gajah yang pertama, banyak sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut juga 5. Ini adalah sifat-sifat bangun segi 5. Di gambar gajah kedua, banyak sisi 6, banyak sudut 6, dan banyak titik sudut juga 6. Ini adalah sifat-sifat bangun datar segi 6. Dimulai dari gambar A. Kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sisi 5, banyak sudutnya juga 5. Titik sudutnya juga 5 anak-anak ini. Berarti kita hubungkan, ini kita hubungkan dengan gambar gajah yang pertama di sini. Lanjut ke gambar B. Kita hitung banyak sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti sisinya 6, sudutnya 6, titik sudutnya juga 6. Kita hubungkan dengan gambar gajah yang kedua di sini. Lanjut ke gambar C sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sisi 5, banyak sudut 5, dan titik sudutnya juga 5. Kita hubungkan ke gambar gajah yang pertama. Bisa? Yang D, ini banyak sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 dihubungkan dengan gambar gajah yang pertama. Lanjut ke gambar E kita hitung banyak sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisinya ada 6. Sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya juga 6. Berarti kita hubungkan ke
gambar gajah yang kedua di sini. Nanti anak-anak mencoba sendiri, pasti bisa ini. Baik, Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kelompokkan bangun-bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Baik, di sini kotaknya ada bangun datar yang berbentuk segi 5 dan kotak bangun datar yang berbentuk segi 6. Kita mulai dari gambar yang pertama anak-anak. Di sini sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudutnya ada 5, titik sudutnya juga ada 5. Kita masukkan ke kelompok bangun datar yang berbentuk segi 5. Lanjut ke gambar kedua, kita langsung saja ini bisa sisinya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5, sudutnya juga ada 5, titik sudutnya juga ada 5. Kita hubungkan ke bangun datar yang berbentuk segi 5 di sini anak-anak. Lanjut di sini ke gambar ketiga. Gambar ketiga ada di sini anak-anak. Kita hitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. Kalau sisinya ada 6 berarti termasuk bangun datar berbentuk segi 6. Sudutnya juga 6 ini anak-anak, titik sudutnya juga 6. Pasti anak-anak sudah paham ini, kita masukkan ke sini. Lanjut ke gambar keempat di sini. Kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudutnya ada 6 juga, titik sudutnya juga ada 6. Berarti kita hubungkan ke bangun datar berbentuk segi 6. Lanjut ke gambar kelima anak-anak. Kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5, sudutnya ada 5, titik sudutnya juga ada 5. Kita hubungkan ke sini, ke bangun datar yang berbentuk segi 5. Sudah paham anak-anak? Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.